warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Zahra Aulia. Aku adalah mahasiswa dari jurusan KPI. Sore ini aku bakal wawancara salah satu anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Halo Kak Dipa. Hai. Jadi Kak Dipa ini adalah salah satu mahasiswa aktif dari jurusan BKI yang sebelumnya juga sebelum menjadi anggota Dewan Mahasiswa ini dia aktif di HMJ-nya BKI. Betul kan Kak Dipa? Tuh. Oke nih Kak Dipa, apa aja sih proker terbesar yang telah dan sudah Kak Dipa lalui selama menjadi anggota DEMA? Aku kan pas di DEMA ini kan baru awal periode gitu kan. Ya. Tapi memang pas awal periode itu ada program kerja yang memang dari advokasi gitu. Namanya itu Advokatren. Nah, itu sejenis pelatihan untuk melatih keadvokasian HMJ gitu. Jadi sebelum mereka memahami tentang advokasi di periode ini gitu, mereka tuh harus dilatih dulu gitu tentang alur birokrasinya. Menarik ya Kak. Iya. Lalu di mana aja sih tempat yang biasanya tuh digunakan buat rapat-rapat anggota DEMA atau memang rapat bidang kayaknya tersendiri? Kalau rapat sendiri itu biasanya kan kita punya fasilitas dari fakultas sendiri kan ada poliklinik kan. Nah di situ emang biasanya sering di situ gitu rapat. Kadang di gedung sebelah, dan kadang juga di kafe. Tapi lebih sering di kampus sendiri sih. Sebagaimana anak muda saja ya. Iya. Lalu siapa aja sih orang-orang hebat yang Kak Dipa jadiin panutan nih selama menjadi anggota DEMA? Kalau misalkan dilihat dari panutan sih mungkin nggak ada ya, cuman diri sendiri itu pasti Ya, pengen lah lebih baik gitu dari sebelumnya. Karena mungkin diri sendiri itu menjadi yang utama ya. Tuh. Karena kalian ada sama to talk gitu. Aduh, belum ada guys. Lalu kenapa sih Kak Dipa ini suka banget berorganisasi nih? Dari zaman SMA-nya organisasi juga, terus sebelum jadi DEMA juga menjadi anggota HMJ juga gitu. Kenapa sih? Ya, jadi emang aku ikut terjun di organisasi itu memang benar dari SMA ya atau Alia gitu. Dari situ kayak aku emang udah berpikiran bahwa orang tuh pintar tuh nggak cuma di pelajaran aja gitu. Ya, betul. Jadi emang kecerdasan itu kan terbagi-bagi gitu. Jadi aku emang sedikit tertarik dengan organisasi gitu. Kayaknya ini mungkin bisa jadi tumpuan aku gitu untuk mencari minat dan bakat aku tuh gimana gitu. Terus kayak ngelihat teman-teman juga kayak excited juga buat organisasi gitu. Jadi bikin semangat juga gitu. Ternyata ya memang benar gitu, dengan adanya organisasi kita tuh bisa masuk ke dalam hal itu dan mengambil hal positif gitu ya. Mungkin kalau misalkan dari orang-orang tuh kayak cutting gitu, suka bilang ya HMJ mah cuman nongkrong-nongkrong doang gitu, gini gitu. Tapi percaya dalam nongkrong-nongkrong doang tuh pasti ada hal positif gitu yang diambilnya gitu. Jadi daripada kita kemakan dari omongan orang lain, kenapa nggak kita aja gitu yang terjun di bidang tersebut gitu. Pasti ada hal positif yang bisa diambil. Karena mungkin gak semua ilmu tuh didapat dari mata kuliah saja atau memang di dalam kelas aja gitu ya Kak. Terus menurut Kak Dipa nih, kan SMA terus sekarang nih di masa perkuliahan lah. Menurut Kak Dipa tuh perbedaan yang mencoloknya tuh apa sih gitu, organisasi SMA dan di kuliah gitu? Kalau misalkan organisasi SMA atau kuliah tuh memang terbilang jauh ya, beda jauh gitu. Dari pas SMA juga memang aku memiliki jabatan yang lumayan gitu sebagai bendahara umum. Namun ya kalau sudah selesai ya sudah selesai gitu. Sedangkan kalau di masa perkuliahan ini memang ada batasnya gitu, ada kayak tumpuan kita seperti SOP POK gitu, menjadi kayak satu periode ini kita melihat dari peraturan tersebut gitu yang lebih mencoloknya. Jadi itu saja atau ada yang lain gitu? Cukup. Kapan sih biasanya rapat itu diadain? Terus kadang tuh rapat tuh emang ada yang dari jauh-jauh hari diumumkan atau memang dadakan, itu keseringannya tuh yang mana? Mungkin tergantung dari program kerjanya sih. Kadang memang ada program kerja yang memang bisa dibilang besar juga, dan ada yang memang cukup antar kitanya aja gitu. Kalau misalkan dari
aku sebelum di Dema itu kan di HMD itu memang ada acara yang besar dan cukup ngambil proposal sponsorship Iya, gitu. betul. Jadi dari situ kita jauh-jauh hari itu udah mengadakan rapat gitu. Bahkan sebelumnya pun BPH Pelaksana juga kayak ini kayaknya rapat harus jauh-jauh hari gitu. Cuman ya memang dari awal juga pas di Dema ini kan ada acara catering itu yang memang hanya pelatihan saja, dan yang dilibatkan itu anggota advokasi sama ketua umum HMJ gitu. Jadi ya memang tidak terlalu jauh sih jaraknya antara acara sama rapat tersebut gitu, dan cuman diadakan rapat paling 2 kali gitu, karena ya rapat sering juga jadi nggak cukup gitu, hasilnya tuh kayak amburadul gitu. Iya. Seperti itu. Menurut Kak Dipa nih, suasana rapat bagi Kak Dipa tuh seperti apa sih? Apakah emang seru ataukah memang menegangkan gitu? Kalau misalkan aku tergantung buat acaranya, memang ada yang cukup harus formal, ada yang semi formal saja gitu. Terkadang ya memang semua anggota tuh nggak cocok dijadiin semua formal gitu. Jadi kadang yang memang tergantung pribadinya suka bercanda gitu, tergantung sikonnya sih. Mungkin dengan kita yang tidak terlalu formal itu bisa lebih seru ya. Betul. Karena yang formal tuh kadang lebih membuat kita tegang juga Iya. kan gitu. Terus gimana sih Kak Dipa tuh bisa bertahan di organisasi sebelumnya sampai organisasi sekarang ini? Kalau misalkan aku pribadi, kenapa bisa bertahan itu karena ya memang senang di bidang organisasi gitu, karena aku tuh orangnya gak bisa nih kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi daripada kita Daripada capek nganggur sendiri, gitu ya? nganggur capek sendiri gitu, kenapa nggak kita bisa berjoin di itu organisasi gitu yang memang bakal mendapatkan memang ilmu-ilmu yang kadang nggak bakal kita dapetin dari kelas gitu sih. Berarti memang untuk mengisi waktu juga, lalu ya biar gak gabut juga Iya ya. benar. Gitu. Karena kan emang nyari relasi juga kan Iya, betul. penting gitu. Banget. Karena anak muda sekarang juga, relasi tuh bener-bener Ya ya. butuh banget. Karena dengan relasi juga kita tuh bisa, dunia kita tuh nggak itu aja kan, kita bisa berbagi pandangan gitu, apalagi anak organisasi gitu kan. Kadang emang di bawah tekanan juga. Betul. Kadang emang kalau lagi stres Stres banget banget. gitu. Biasanya kalau lagi stres nih ngapain aja nih cara mengobatinya? Kalau aku sendiri kan kadang suka stres kalau misalkan kebanyakan tugas gitu. Nah caranya ya keluar sih. Jadi memang aku ngasih waktu diri aku buat nyelesain dulu mood aku biar bagus dulu gitu, biar kembali nggak stres gitu, bisa melakukan hal yang lain gitu. Jadi kayak kasih waktu untuk diri sendiri aja sih, jadi bebas mau ngapain aja gitu. Mantap, keren. Boleh deh Kak Dipa kasih nama aja gitu. Kalau والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر apa-apa lebih baik ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي Jadi teman-teman semua boleh nih dicontoh karya العظيم Kak Dipa yang sudah aktif. اللهم صل على سيدنا Dengan wawancara ini teman-teman semua محمد bisa إلهي juga dan الكريم tips and tipsnya dari Kak Dipa. Sekian, terima kasih wawancara hari ini.